Aku Ulfa Batubara, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang mana di dalam prodi ini saya belajar tentang filologi. Apa ya yang terbenak di hati kita atau di pikiran kita ketika mendengar kata filologi? Apa ya? Nah, kalau saya pribadi, yaitu adalah ini, manuskrip. Kenapa? Karena manuskrip ini merupakan bahan pembahasan dari ilmu filologi tersebut. Sedangkan filologi itu merupakan alat atau pisau untuk membedah tentang manuskrip atau naskah kuno tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu filologi dan dengan menggunakan teori alur penelitian filologi yang membahas tentang penentuan teks naskah, inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan teks dan naskah, suntingan teks, dan sebagainya. Misalnya, dalam manuskrip ini yang berjudul Syair Singapura Dimakan Api, karangan Abdullah ibnu Abdul Qadir Musyi, menggunakan alas naskah kertas Eropa, aksara Jawi, bahasa Melayu, bentuknya puisi atau syair, kondisi fisik sudah lapuk, jilid lepas dan masih terbaca, dengan tinta hitam, jilidnya satu dari satu naskah, bersampul karton coklat dengan tebal 2 cm. Nah, manuskrip ini menceritakan tentang kebakaran dahsyat yang melanda Singapura pada tahun 1830 yang diceritakan oleh pengarang dalam bentuk puisi yang menjelaskan tentang musibah kebakaran yang terjadi di Singapura pada malam tahun baru Cina dan merupakan naskah berbahasa Melayu. Dan dari peristiwa kebakaran tersebut yang telah meluluhlantahkan rumah-rumah dan harta benda masyarakat Singapura, terdapat berbagai macam perilaku manusia atau masyarakat Singapura, dari orang Melayu, Jawa, Cina, dan sebagainya. Ada yang baik dan ada pula yang buruk, dari sikap tolong-menolong hingga sikap mencuri barang-barang yang bukan miliknya. Terkait manuskrip atau naskah kuno, di dalam Ngariksa TV pada episode ke-8 yang berjudul Jimat dan Obat Kuat dalam Naskah Kuno Nusantara, ada di dalam beberapa manuskrip melalui periteks yang terdapat di dalam manuskrip tersebut. Yang pertama, ada manuskrip yang berasal dari Museum Aceh, yaitu yang berjudul tentang Obat Jangan Jadi Anak. Yang kedua, ada manuskrip yang berjudul tentang Obat Kuat Perempuan dan Obat Kuat Laki-laki. Yang ketiga, ada manuskrip yang berjudul tentang doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Yang keempat, ada manuskrip yang berjudul tentang perkasi atau pelet perempuan. Yang kelima, ada manuskrip berasal dari Tano Abe tentang Sara Umu Al-Barohim, membahas tentang resep anti ejakulasi bini. Yang keenam, ada manuskrip tentang jimat anti pencuri di dalam rumah. Terdapat relevansi antara manuskrip dengan ilmu bahasa dan sastra Arab jelas sangat berkaitan dan relevan karena saling bersangkut paut, di mana manuskrip itu merupakan pembahasan dari ilmu filologi. Sedangkan ilmu filologi itu adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa, dan sebagai kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis, yaitu gabungan dari kritik sastra, sejarah, dan sekaligus linguistik. Dan manuskrip itu berkaitan atau relevan dengan sastra Arab karena merupakan kumpulan informasi di masa lampau yang telah direkam oleh para penulis terdahulu menjadi kesatuan tema tertentu, seperti tema bahasa, linguistik, sastra, sains, dan manuskrip juga menyimpan hajana ilmu dan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, manuskrip atau naskah kuno sudah susah ditemukan dan sudah banyak yang rusak. Oleh karena itu, sudah ada manuskrip di era digital, yaitu upaya untuk melestarikan manuskrip ketika sudah rusak tapi masih bisa memiliki salinan berupa dokumen digital atau PDF tanpa terbatas waktu maupun ruang, yang bertujuan untuk menyelamatkan fisik dan informasi dokumen serta mempercepat pemerolehan informasi. Dan pada saat ini kita sudah bisa
menemukan manuskrip digital dengan berkunjung di situs Dreamsea. Dreamsea ini merupakan program penyelamatan manuskrip melalui digitalisasi. Yang kedua ada Kastara. Kastara ini merupakan sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi manuskrip digital. Yang ketiga ada AIV Debris Library, merupakan program pengarsipan manuskrip yang terancam punah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasik asik, menata masa depan, merawat masa silam. Salam ngaris.